Jangan kasih kendor. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara dan warganet Malaysia yang seringkali ajaib itu. Semoga informasi tersebut bermanfaat untuk warganet Indonesia. Di dalam video sebelumnya, saya ada berbicara tentang lagu kebangsaan, di mana salah satu komentar dari warganet Malaysia itu yang mengatakan bahwa kami tak sombong macam kau, yang benar harus kami akui, yang salah harus dilawan dengan fakta, mudah je. Kemudian di dalam video tersebut, salah satu warganet Indonesia bertanya, siapa yang menciptakan lagu kebangsaanmu? Jawaban dia kan muter-muter dulu tuh, muter-muter dulu, terus akhirnya secara tidak langsung dia mengakui bahwa yang menciptakan lagu kebangsaannya itu adalah Saiful Bahri, orang kelahiran Indonesia. Tapi setelah berargumentasi dulu, begitu kan, saya membaca salah satu komentar dari warganet Indonesia, namanya Arga Ninja. Beliau menuliskan, terang bulan, teranglah di pinggir kali. Buaya timbul, disangkalah mati. Jangan percaya mulut Bang Lasya, tak ada karya curi milik orang. Kemudian, salah satu penggemar kanal saya ini, sepertinya warganet Malaysia. Karena apa? Karena dia memang selalu menghina Indonesia. Dia menuliskan apa? Kau ini pantun ke apa? Apa buruk sangat pantun kau? Ini permasalahannya orang kalau tidak terpapar dengan kesenian itu apa. Jadi dia mungkin tidak mengenal yang namanya lagu. Kepada warganet Malaysia ini, saya ingin menunjukkan bahwa itu bukan pantun. Itu adalah lirik lagu. Nah, saya ingin memperdengarkan kepada Anda lagunya itu seperti apa, ya. Terang bulan dikali, buaya timbul, katanya lah mati. Sedang jenok Nah, sudah tahu kan bahwa itu bukan pantun. Yang dituliskan oleh Arga Ninja itu adalah lirik lagu Terang Bulan. Jadi lain kali sebelum bertanya itu, coba cari informasi di smartphone. Jangan handphonenya aja yang smart, orangnya nggak smart, ya gitu. Komentar berikutnya ini dari warganet Malaysia, ya, mengatakan bahwa halo kaum 60%, mau lawan fakta-fakta, ayo. Emang gue takut ngelawan lo gitu. Ya udah, kita sekarang berbicara fakta ya. Baik. Sekarang saya akan bacakan. Saya tidak bersembunyi. Saya akan bacakan apa laporan yang tertulis yang Anda akhirnya menyimpulkan tanpa berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh Bank Dunia 60% itu Anda telan bulat-bulat. Itu saya bisa mengerti karena memang Anda tidak mempunyai kemampuan menganalisa, berpikir, dan membuat deduksi atau kesimpulan. Karena apa? Sudah terbukti Anda itu bahkan untuk mendapatkan berita hoax, Anda harus membayar 15 ringgit. Sehingga Anda koar-koar bahwa pemain sepak bola Matsdil itu mempunyai keturunan darah Malaysia.
Padahal ternyata Matsdil itu buyutnya, atau Anda menyebutnya apa? Atau dalam bahasa Inggris Anda yang Anda bangga-banggakan itu, great grandfather dia itu lahir di Singapura, bukan Malaysia. Jadi Matsdil itu tidak bisa memperkuat Malaysia, ya. Tapi Anda sudah koar-koar mengatakan, oh Matsdil itu akan bermain untuk tim Malaysia. Nah, itu yang saya sebutkan, Anda tidak mempunyai kemampuan menganalisa. Nah, sekarang Anda sudah berani berbicara tentang 60%. Mari kita tunjukkan faktanya apa. Data kemiskinan Republik Indonesia versi Bank Dunia dan versi Badan Pusat Statistik Indonesia berbeda. Ini penjelasannya. Bank Dunia dalam Macro Poverty Outlook menyebutkan bahwa pada tahun 2024 lebih dari 60,3% penduduk Indonesia atau setara dengan 171,8 juta jiwa hidup di bawah garis kemiskinan. Ini kan, angka ini kan yang Anda selalu koar-koarkan, begitu kan ya? Baik. Kendati demikian, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57% atau sekitar 24,6 juta jiwa. Nah, Anda pasti ngomong, oh itu salah, itu nggak mungkin. Nah, kita harus bertanya dulu, angka yang disebutkan 60% itu berdasarkan acuan apa? Dengan seperti itu, kita bisa menggunakan akal untuk berpikir, ya, gitu. Dalam keterangan resminya, Badan Pusat Statistik menjelaskan, kedua data itu sebenarnya tidak saling bertentangan. Bank Dunia menggunakan standar kemiskinan global, yaitu dengan hitungannya 6,85 US dollar per orang per hari. Sedangkan kalau Anda baca, Anda bisa membaca sendirilah. Anda kan hebat, ya kan? Anda itu jago membaca gitu ya. Menurut Badan Pusat Statistik, bahwa garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Komponen makanan didasarkan pada standar minimal per orang 2.100 kilokalori per hari. Disusun dari komoditas seperti beras, telur, tahu, tempe, minyak goreng, dan sayur. Sesuai dengan pola konsumsi rumah tangga di Indonesia. Jadi bukan rumah tangga di Malaysia, ya. Komponen non-makanan mencakup kebutuhan minimum untuk tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, pakaian, dan transportasi. Oleh karenanya, garis kemiskinan yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik dapat mencerminkan kebutuhan real, kebutuhan sebenarnya masyarakat Indonesia. Penghitungan serta rilis angka kemiskinan Badan Pusat Statistik dilakukan secara rinci berdasarkan wilayah, baik provinsi maupun kabupaten, dan juga dengan membedakan antara perkotaan dan pedesaan. Ngerti nggak? Masih nggak ngerti juga? Gini deh, menurut lu, biaya hidup di Kuala Lumpur dengan di Taiping atau di Perlis itu sama nggak? Nggak sama kan? Kalau Anda menyamakan berarti Anda goblok. Kemudian, yang harus diingat juga bahwa garis kemiskinan adalah angka rata-rata yang tidak memperhitungkan karakteristik individu seperti usia, jenis kelamin, atau jenis pekerjaan. Secara mikro, secara kecil, angka ini tidak langsung diartikan sebagai batas pengeluaran orang per orang. Sebagai contoh, di Jakarta, garis kemiskinan per orang pada September 2024 itu adalah Rp846.085 per bulan. Jika dalam satu rumah tangga ada 5 orang anggota, kalau kita berbicara tentang garis kemiskinan di Jakarta, maka 846.000 ini dikalikan dengan 5 orang. Nah, itu adalah pendekatan yang lebih tepat. Karena itu melihat garis kemiskinan di dalam satu rumah tangga. Di Jakarta, garis kemiskinan rumah tangga itu adalah Rp4.230.425 per bulan. Angka ini dapatnya dari mana?
Ya, Anda kalikan aja lah. Ini angka 846.000 ini Anda kalikan 5. Udah. Itu aja. Angka ini lebih representatif untuk memahami kondisi sosial ekonomi rumah tangga tersebut. Kalau Anda mengatakan, jadi kalau dikatakan bahwa per kapita per hari itu $6.85 per kapita per hari, itu mempunyai garis batas kemiskinan yang berbeda dengan yang ada di Indonesia. Jadi sekali lagi saya beritahu kepada Anda, kalau membaca itu jangan seperti orang yang makan disuap, nggak dikunyah. Selain Anda disuap, Anda juga harus pintar mengunyah. Begitu ya, jangan langsung begitu disuap langsung ditelan. Jangan, itu nggak baik untuk usus Anda. Tidak baik untuk pencernaan Anda. Nah, berhubung Anda sekarang ingin berbicara tentang fakta, maka saya juga ingin menunjukkan fakta tentang negara Anda kepada Anda. Apakah Anda siap menerima fakta itu? Mari kita buka sama-sama ya. Fakta pertama, ini adalah dari artikel berita The Edge Malaysia yang memberitahu bahwa pinjaman PT-PTN, Anda pasti tahulah apa itu PT-PTN kan? Itu loh pinjaman untuk biaya pendidikan Anda. Peminjam PT-PTN yang tidak bisa membayar pinjaman itu mencapai titik tertinggi dalam 10 tahun terakhir ini. Total pinjaman itu adalah hampir 11 billion ringgit Malaysia. Namun, yang baru dibayar hingga akhir 2023 itu berapa? 3,5 billion saja. Itu fakta. Jangan marah-marah, fakta ya. Fakta kedua, bahwa 1 dari 3 rakyat Malaysia itu mengalami gangguan jiwa. Ini fakta. Mau fakta lagi? Ini adalah pernyataan kepada media oleh Kementerian Ekonomi Malaysia. Tertulis ini pada tanggal 29 Oktober 2024. Coba baca ini ya. Dalam tahun 2023, jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri di Malaysia itu telah meningkat dari 641 orang di tahun 2020 menjadi 1068 kematian. Ini fakta ya. Berikutnya ini menurut saya yang kalian rakyat Malaysia harus melihat ini dengan lebih hati-hati. Kenapa saya sebutkan begini? Karena angka-angkanya memang menakjubkan. Apakah Anda tahu faktanya ini? Judulnya adalah tingkat untuk bunuh diri itu naik 10% di antara remaja Malaysia. Ini fakta, jangan marah-marah. Ini disebutkan begini, 1 dari 8 remaja Malaysia itu mempunyai pikiran untuk bunuh diri. 1 dari 10 remaja Malaysia itu berusaha untuk bunuh diri. Ini fakta. Kemudian, 1 dari 4 remaja Malaysia itu mengalami depresi. Ini fakta. Kemudian, mari kita lihat kekerasan yang ada di dalam rumah tangga kepada remaja. 14,8% remaja yang laki-laki itu mengalami kekerasan fisik. Fakta. Kemudian 16% itu berkelahi secara fisik. Itu adalah untuk yang laki-laki. Sedangkan untuk yang perempuan, 7,5% remaja putri Malaysia itu mengalami pelecehan fisik di rumah. Itu fakta. 41% remaja putri di Malaysia itu mengalami pelecehan secara verbal. Ini semua terjadi di rumah. Kemudian, nah mari kita baca ini, menarik ini ya. Bullying. 8,6% remaja Malaysia itu melaporkan telah dibully. Mari kita baca bersama nih. Cara apa yang sering mereka lakukan ketika membuli? Pertama, mereka memperolok-olokkan bagaimana badanmu atau wajahmu. 26,7%. Jadi tidak kaget kalau kita membaca komentar dari warganet Malaysia, itu ngomongnya kalau nggak gorila lah, beruk lah, itu semuanya yang berkaitan dengan
body atau berkaitan dengan wajah. Sebenarnya angka ini menjadi lebih besar kalau kita melibatkan orang dewasa. Ingat ya, bahwa angka ini hanyalah untuk remaja, 26,7. Kemudian 16% memperolok-olok menggunakan lelucon seksual, kemudian juga komentar-komentar yang meremehkan. Pola itu kita baca semua kita baca di dalam komentar warganet Malaysia. Sekali lagi ini karena di sekolah ya. Jadi mereka yang dibully itu tidak diikut sertakan dalam aktivitas-aktivitas kegiatan bersama. Dan itu 13%. Memperolokkan ras, kebangsaan atau nationality atau warna kulit itu 11,7%. Seperti yang saya sebutkan ya, data ini sebenarnya kalau Anda berpikir secara normal kepada warganet Malaysia ini yang ngomong soal data fakta itu, Anda harus lebih berhati-hati. Karena semua remaja ini nanti akan dewasa. Anda bayangkan kalau remaja-remaja ini dibully pada umur sekian, apa yang akan terjadi ketika mereka nanti dewasa? Anda tidak berpikir ke sana? Oh enggak sampai mikir ke sana kan? Yang penting apa? Duit kamu murah gitu kan? Nah, ini yang menarik. Cyberbullying berarti sudah ke arah media sosial ya. 1 dari 5 orang itu dibully atau dilecehkan melalui internet, telepon genggam, dan alat elektronik lainnya. Dan teman-teman bisa melihat berapa persen dari wanita, berapa persen dari laki-laki. Dan yang menarik nih, apa yang sering mereka gunakan untuk membuli? Menuliskan komentar kasar kepada siapapun secara online. Benar nggak? Benar nggak? Kita lihat kan, komentar warganet Malaysia itu bagaimana cara mereka berkomentar, bodoh lah, tolol lah, beruk lah. Semua kosakata itu ada keluar kan? Itu bukan kosakata kasar ya? Enggak ya? Katanya bahasa kalian itu penuh sopan santun. Ternyata fakta ini menunjukkan berbeda. Ya, menyebarkan gosip tentang seseorang secara online. Katanya Anda orang Islam. Menyebarkan gosip atau rumors itu gibah. Gibah itu kan haram katanya. Kok banyak yang menyebarkan gosip? Ayo, coba pikir. Kemudian mengirim atau memposting foto orang lain yang mungkin dalam keadaan yang tidak sopan atau tidak sewajarnya secara online. Itu 4,8%. Nah, itu fakta ya. Jadi kalau Anda mau berbicara fakta, ya mari kita buka-bukaan fakta. Anda tentu akan mengatakan, "Oh, kamu ini pandainya mencari-cari kesalahan Malaysia." Enggak, saya enggak mencari kesalahan Malaysia. Saya hanya menunjukkan kepada Anda bahwa ketika Anda berbicara 60% tentang rakyat Indonesia yang miskin, itu sebenarnya jelas-jelas menunjukkan Anda tidak mempunyai kemampuan untuk berpikir dan menganalisa sebuah berita. Pertama. Dan bahkan Anda gagal melihat apa yang terjadi di negara Anda sendiri tentang 1 dari 3 rakyat Malaysia mengalami gangguan mental, gangguan jiwa, dan kegagalan membayar pinjaman biaya pendidikan. Jumlah orang yang meninggal karena bunuh diri. Bagaimana saya tahu semua? Makanya kalau punya smartphone itu digunakan, ya, dicari informasi itu. Jadi jangan koar-koar mau lawan fakta. Saya tunjukkan fakta ini, saya yakin Anda pasti ngamuk-ngamuk di belakang sekarang kan? Nah, ini yang disebutkan oleh Kawakun ini. Semakin membuktikan bahwa Malaides tipe M ngeyel dulu berpikir belakangan. Kemudian malas mencari informasi sebelum bertindak. Informasi tentang Indonesia banyak diblokir. Halusinasi merasa paling hebat. Tidak mampu menjawab akan mengarah ke hal lain sambil menghina. Tidak mampu menerima kenyataan dan fakta yang tidak mampu mereka bantah. Ayo, Anda mau ngomong apa sekarang? Jika video ini informatif dan bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Siapa kita? Indonesia!